Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 18 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Undanglah setiap orang yang kalian jumpai ke pesta nikah ini. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menghendaki namamu dihormati oleh setiap orang. Bukalah kiranya hati kami, agar kami sanggup menerima sabda putramu yang menjelaskan kepada kami siapakah Engkau bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang Tuhan menghendaki kehadirannya.
berdasarkan cinta kasih Allah. Barang siapa membuka diri terhadap Roh Yesus, maka ia mengenakan pakaian resmi para undangan perjamuan dan siap untuk mengikuti perjamuan agung dan mulia, di mana semua orang diundang oleh Tuhan. Namun pada hari ini kita mendengarkan bagaimana banyak setiap orang dipanggil, undangan untuk orang-orang yang terpilih. Namun berbagai alasan mereka menolak untuk hadir dalam perjamuan nikah. Lalu Tuhan atas perkawinan itu mengutus hambanya supaya pergi ke persimpangan-persimpangan jalan dan mengundang setiap orang yang dijumpainya di sana untuk datang ke perjamuan nikah. Namun persoalannya ada yang tidak berpakaian pesta. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apakah pakaian pesta yang kita kenakan supaya kita layak merasakan kerajaan surga di mana Allah sendiri yang memimpin? Saudara-saudariku yang terkasih, pakaian pesta itu adalah kita dengan rendah hati terbuka pada Roh Tuhan Yesus, mengikuti jejaknya dan menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Kita menghormati martabat setiap orang. Dan kita menghindari percekcokan dan pertikaian. Itulah pakaian pesta Roh Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, gambaran kerajaan surga ini hendaknya diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan diwujudkan mencapai perdamaian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur bahwasanya Engkau telah mengutus Putramu mengunjungi kami. Semoga sabdanya dimengerti oleh orang-orang yang mendambakan kebebasan dari segala kesulitan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.